أما بعد فالحمد لله kita masih bisa melanjutkan dars atau pelajaran kita Tajrid At-Tauhid Al-Mufid dari Al-Imam Al-Maqrisi Al-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan di pertemuan kemarin kita membahas tentang sikap manusia dalam menyikapi ibadah, bahwa manusia ada 4 kelompok yang menyikapi ibadah. Nah, di antaranya pertama kita sebutkan orang-orang Jabariyah Asy'ariyah. Jabariyah Asy'ariyah yang mengatakan bahwa tidak ada faedahnya ibadah ini. Kata mereka ibadah ini tidak ada maqasid, tidak ada tujuan syar'inya. Dan mereka menolak maqasid syariah, tujuan disyariatkannya ibadah. Sementara Ahlussunnah menetapkan tujuan atau hikmah di balik sebuah ibadah. Nah, makanya para ulama ma min ibadatin illa laha maqsad atau hikmah. Tidaklah setiap ibadah pasti memiliki tujuan dan hikmah. Dan tujuan dan hikmah ini kembali kepada maslahat seorang hamba. Tujuan dan hikmah tadi kembali ke maslahat kepada seorang hamba. Contohnya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan al-qisas, kan itu, an-nafs bin-nafs. Nah, al-ain bil-ain ila akhirih. Wa jiwa riwayat dengan jiwa. Kemudian Allah tutup ayat walakum fil qisasi hayah ya ulil albab. Dan di balik hukum qisas itu ada al-hayah. Apa artinya al-hayah? Terjaganya jiwa manusia. Maka tujuan qisas itu adalah menjaga jiwa manusia. Dengan disyariatkan qisas, maka orang-orang akan enggak bermudah-mudahan dalam menumpahkan darah atau membunuh nyawa orang lain. Nah, sementara orang-orang Asy'ariyah menolak tujuan tadi karena kata mereka di antara ilahnya apa? Siapa yang hadir kemarin? Ya, ada yang hadir, pemain baru semua. Siapa yang hadir? Pak Rashid. Apa ilahnya Pak Rashid? Kenapa mereka bilang tidak ada tujuan dari sebuah ibadah, nggak ada tujuan hikmah? Frans. Nggak ada kan tuh? Karena kata mereka Allah sebenarnya baik, Allah buat tujuan di balik sebuah ibadah, kan gitu. Sementara Allah mampu menciptakan tujuan itu langsung. Jadi seolah-olah Allah membutuhkan ibadah ini ditegakkan baru tercapai apa? Tujuannya, gitu. Jelas? Contohnya seperti as-siyam, di antara hikmah dari puasa apa? Supaya manusia bertakwa, kan gitu. Nah, la'allakum tattaqun. Sebagaimana Allah sebutkan nas hikmah di antara hikmah dari puasa adalah apa? Supaya bertakwa. Kata mereka, kalau Allah kan mampu membuat semua manusia bertakwa, ngapain harus disyariatkan apa? Puasa. Nah, lakin ada lain sebesar karena hikmah itu bukan hanya sebatas pada sebuah perkara, tapi ada banyak yang bisa jadi manusia nggak mengetahuinya. Dan hukum asal pada perbuatan Allah Subhanahu wa taala adalah dibangun di atas hikmah. Boleh kita bahas apa makna hikmah? Ma makna al-hikmah? Apa makna hikmah? Apa definisi hikmah? Sudah ada? Tujuan baik yang dicapai dari perbuatan. Ahsan. Nah, wal maqsad al-mahmud min wara'il fi'l. Tujuan terpuji di balik sebuah perbuatan. Yang inilah membedakan antara yang sempurna dan yang naqis, kan gitu. Makanya contohnya pada manusia saja, orang yang waras, orang yang berakal, orang yang sempurna itu melakukan perbuatan ada tujuannya. Kan itu contohnya orang yang berakal, orang yang waras mematikan lampu ada tujuannya supaya hemat listrik. Kalau orang gila ketika mematikan lampu ditanya apa tujuannya, enggak ada. Kan itu. Maka secara akal sendiri bahwa yang memiliki tujuan terpuji di balik sebuah perbuatan itu lebih apa? Lebih sempurna dibandingkan yang tidak memiliki tujuan. Akan tetapi begitu juga Allah Subhanahu wa taala menginginkan hikmah tadi lebih besar dibandingkan apa?
dibandingkan perbuatannya sendiri. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan orang-orang kafir bukan karena Allah inginkan mereka kafir, tapi ada tujuan di balik kafirnya manusia. Di antaranya dengan kafirnya manusia akan muncul dakwah tauhid. Ini muncul dakwah tauhid. Karena kalau tak ada yang jatuh pada kekufuran, tidak ada yang jatuh pada kebid'ahan, maka tidak akan ada orang berdakwah. Dan Allah mampu membuat semua orang di atas keimanan. Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha, walakin haqqal qawlu minni ila akhir al-ayat. Nah, kemudian sifat al-thani, golongan yang kedua, na'am. لا يقوم بالرب ولا يرجع إليه بل يرجع لمحض مصلحة المخلوق ونفعته فعندهم أن العبادات شرعت أثمانا لما يناله العباد من الثواب والنعيم وأنها بمنزلة استيفاء الأجر أجره. Ahsan. Kemudian golongan yang kedua dari kelompok yang menyikapi, memandang sebuah ibadah. Golongan yang kedua dari orang-orang yang memandang tentang ibadah. Mereka lah orang-orang Qadariyah an-Nufa. Yakni mereka Mu'tazilah, kelompok Mu'tazilah. Dikatakan Qadariyah an-Nufa. Yang dimana mereka menetapkan hikmah, akan tetapi tidak pada zat Allah Subhanahu wa taala. Tidak pada zat Allah. Bahkan murni hikmah tadi kembali kepada maslahat makhluk dan manfaat mereka secara murni. Apa kata mereka? Bahwa ibadah ini disyariatkan hanya sebagai apa? Asmanan. Asmanan jamak dari saman. Saman itu harga. Harga yang dibayar manusia untuk membayar surga. Nah, seolah-olah annaha bimanzilati istifa'il ajr ajrah. Yani seseorang yang membayar kembali. Misalnya ini minuman kita jual sama orang, dia bayar pakai uang. Nah, uang itulah bagi mereka yang dilakukan seorang hamba dalam mengerjakan ibadah. Wow, jelas. Jadi bagaimana membayar surga dengan mengerjakan ibadah? Dan mereka menolak adanya apa? Al-hidayatu at-taufiq, hidayatut taufiq. Karena di antara usul Mu'tazilah mereka tidak menetapkan hidayatut taufiq wal ilham, bahwa Allah itu tidak menolong seorang hamba, hanya sebatas memberikan teori, maka hamba inilah yang melakukannya sendiri. Karena di antara usul Mu'tazilah mereka seorang hamba menciptakan perbuatannya sendiri. Karena di antara usul Mu'tazilah mereka mengatakan seorang hamba menciptakan perbuatannya sendiri, bukan Allah yang menciptakannya. Bukan Allah yang menciptakannya. Ini keyakinan apa? Mu'tazilah. Nah, jelas. Jadi kata mereka ibadah ini dikerjakan murni pure kehendak hamba. Tidak ada pertolongan Allah di situ. Makanya ketika pure perbuatan hamba yang melakukan sebuah ibadah kan itu, maka seolah-olah hamba ini apa? Membayar surga itu kalau dia mengerjakan perbuatan baik. Dibayar surga itu dengan apa? Dengan ibadah. Dengan ibadah. Lalu bagaimana dengan hadis? Inna sil'atallahi ghaliyah. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sesungguhnya sil'ah? Apa makna sil'ah? Apa berkata? Barang dagangan. Nah, ala inna sil'atallahi al-jannah. Sesungguhnya barang dagangan Allah itu al-jannah. Berarti benar dong kita membayar. Nah, kayak menjawab. Gimana jawabannya? Abu Ikrimah.
La tanaqud, tidak ada kontradiksi. Akan tapi bagaimana kita akan datang insyaallah? Bukankah kita juga mengerjakan ibadah itu dengan sebab apa? Dengan sebab hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan dalam rangka membayar di makna pure kita membayar seolah-olah apa namanya? Allah membutuhkan kan gitu, membutuhkan ibadah. Nah, saya insyaallah. Nah, wasil. Qalu ولهذا يجعلها الله يجعلها سبحانه عوضا كقوله ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون هل تجزون إلا ما كنتم تعملون ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون إنما يوفى الصابرون أجرهم بالحساب وفي الصحيح إنما هي أعمالكم أحصيها لكم أحصيها عليك ثم أوفيكم إياها أحصيها عليكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها نعم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه واصل وقالوا وقد سماها جزءا وأجرا وقد سماها جزاء وأجرا وثوابا لأنه شيء يثوب إلى العامل من عمله أي يرجع إليه قالوا ويدل عليه الموازنة فلولا تعلق ثوابي بالأعمال عوضا عليها لم يكن للموازنة معنى وهاتان الطائفتان أحسن طيب di antara hujjah mereka, jadi orang-orang Mu'tazilah ini ngomong pun mereka pakai dalil kan gitu. Nah, menunjukkan apa? Enggak semua yang pakai dalil itu betul di atas kebenaran. Enggak semua yang di atas dalil di atas kebenaran. Tapi bagaimana cara memahaminya? Ini yang menjadi inti pembahasan. Nah, qalu, mereka berkata, orang-orang Mu'tazilah, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ketika menjelaskan tentang orang-orang yang beramal dan membalasnya dengan surga, Allah katakan, "Wa nudu an tilkumul jannah urithumuha bima kuntum ta'malun." Dan mereka dipanggil kan itu ke dalam surga yang diwariskan kepada mereka disebabkan apa yang kalian atau bima kuntum ta'malun, bukan disebabkan karena mereka enggak mengatakan ba di sini sababiyah. Tapi dikatakan dengan artinya dengan bayaran apa yang kalian lakukan, dengan mengerjakan apa? Ibadah. Jadi ba di situ bima kuntum ta'malun, kata mereka iwad. Iwad itu muawadhah, tukar balik, timbal balik. Jadi contohnya ana beli handphone sama Bang Irwan. Nah, bagaimana Anda cara mendapatkan handphone? Dengan membayar. Begitulah kata mereka. Jadi mereka mendapatkan surga dengan membayar dengan amalan. Kata mereka dengan membayar dengan mengerjakan ibadah. Ini kata orang Mu'tazilah. Nah, di sini kata mereka iwad. Kan gitu. Nah, begitu juga Bang Irwan ketika mendapatkan uang dengan apa? Dengan handphone. Artinya iwad, timbal balik, dengan menjual handphone, bukan dengan sebab gitu, tapi dengan timbal balik. Jelas antara timbal balik dengan sebab. Nah, wa qala hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun, begitu juga kuntum ta'malun amal udkhulul jannah bima kuntum ta'malun innama yuwaffas sabirun ajrahum, sesungguhnya orang-orang yang bersabar ajrahum, balasannya. Tuh ajar dikatakan ajar, balasannya bighairi hisab, tanpa hisab. Begitu juga sebutkan dalam hadis sahih, innama hiya a'malukum, seluruhnya amalan kalian itu milik kalian gitu. Uhsiha alaikum, yang aku catat untuk kalian. Summa uwaffikum iyyaha, kemudian aku balas kalian dengan itu. Tuh menunjukkan Allah seolah-olah apa? Membayar kita dengan ibadah kita. Ini kata mereka. Qalu wa qad sammaha jazaan. Tuh, jaza balasan, wa ajr wa thawab. Karena thawab dalam bahasa Arab ma yasubu alaihi, sesuatu yang kembali ke pelakunya, pemiliknya yang mengerjakannya. Nah, wa qalu wa yadullu alaihi al-muwazanah. Begitu juga mereka menunjukkan al-muwazanah. Al-maqsudu bil muwazanah ay ditimbangnya amalan. Menunjukkan apa? Menunjukkan
Walaupun makanya yang lucunya Mu'tazilah, mereka enggak menetapkan al-mizan, tidak menetapkan al-mizan, tapi ketika pada saat ini mereka katakan manusia akan ditimbang amalannya, berarti kontradiksi kan gitu. Nah, buktinya amalan manusia ditimbang. Ini menunjukkan Allah membayar mereka dengan amalan mereka, kata mereka. Padahal mereka enggak menetapkan apa? Al-mizan. Makanya subhanallah, ahlul bid'ah senantiasa di atas kontradiksi. Sampai para ulama menulis kontradiksi Mu'tazilah, kontradiksi Asy'ariyah dalam perkara akidah. Nah, karena kata mereka sekiranya bukan ditimbang berarti nggak ada faedahnya, katanya gitu. Inilah akidah Mu'tazilah. Mereka mengatakan bahwa seorang hamba apa? Seorang hamba membayar surga dengan amalannya. Akan datang bantahannya insyaallah. Wasil. وهاتان الطائفتان متقابلتان فالجبرية لم تجعل الأعمال ارتباطا بالجزاء البتة. ارفع صوتك. وهاتان الطائفتان متقابلتان فالجبرية لم تجعل الأعمال ارتباطا بالجزاء البتة وجوزت أن يعذب الله من أفنى عمره في الطاعة وينعم من أفنى عمره في مخالفته وكلاهما سواء بالنسبة إليه والكل راجع إلى محض المشيئة والقدرية. أحسنت. طيب، وهاتان الطائفتان متقابلتان. من هما الطائفتان؟ dua kelompok. Jabariyah wal Qadariyah. Jabariyah wal Qadariyah. Al-Jabariyah wal Qadariyah. Al-Qadariyah, na'am. Al-Jabariyah wal Qadariyah. Fal-Jabariyah, orang-orang Jabariyah tidak menjadikan amalan atau ibadah seorang hamba enggak ada hubungannya dengan apa? Dengan pahala. Dengan pahala. Kata mereka, sesungguhnya seorang hamba masuk ke dalam surga bukan dengan sebab amalannya. Kenapa? Karena mereka menolak hukum sebab akibat. Mereka menolak hukum sebab akibat. Bahkan kata mereka, api membakar sesuatu bukan karena apinya itu, akan tapi kebetulan saja sesuatu yang terbakar. Begitu juga ketika kita melempar kaca pecah dengan batu, kita lemparin batu, maka kaca itu pecah bukan karena lemparan batu, akan tapi kebetulan saja pecah. Nah, orang-orang yang dikatakan al-kebetulan, orang-orang al-kebetulan. Jadi kata mereka al-muqaranah. Mereka katakan mutlaqul muqaranah, hanya sebatas kebetulan, kata mereka. Bahkan kata mereka apa? Sekiranya kaca itu enggak dilempar bakal pecah juga gitu. Begitu juga orang yang masuk ke dalam surga. Ini amalannya saya kebetulan saja dia beramal gitu. Sekiranya, makanya kata mereka apa? Makanya kata mereka di sini, taib, qala wa jawwazat an yu'adziballahu man afna umrahu fit ta'ah. Wa jawwazat an yu'adzib, dan mereka membolehkan bahwa Allah mengazab seorang yang menghabiskan umurnya di atas ketaatan. Kenapa? Man indahul jawab. Kenapa? Aba Ikrimah. Orang-orang Asy'ariyah mengatakan boleh Allah mengazab orang yang menghabiskan umurnya di atas ketaatan, dan Allah boleh memasukkan seorang yang menghabiskan umurnya di dalam kemaksiatan ke dalam surga. Wa yashal jawab. Berdarda. Siapa yang faham hakikat mereka? Udah Anda bilang, ada di antara usul mereka apa? Mereka menolak hukum sebab akibat. Nah, ketika seorang hamba mengerjakan ibadah, berarti nggak ada sebabnya kan gitu. Ini hanya sebatas begitu saja. Berarti boleh Allah memasukkan apa? Ke dalam surga orang yang tidak beramal, karena nggak ada pengaruh amal dan ibadah bagi kehidupan manusia di akhirat. Jelas? Kan kata mereka, ibadah
tidak menjadi sebab masuk ke dalam surga. Maksiat tidak menjadi sebab masuk ke dalam neraka. Nah, kalau tidak menjadi sebab masuk ke dalam surga sebuah ibadah, tidak menjadi sebab masuk ke dalam neraka sebuah maksiat, berarti Allah boleh mengazab orang yang di atas ketaatan. Wadih atau mش wadih? Hah? Jelas kan? Gimana Kevin? Jelas atau enggak? Jelas. Baik. Haula mereka beristidlal dengan apa? Dengan dalil. Beliau tidak menyebutkan di sini dalilnya, Anda sebutkan sebagaimana dikeluarkan Al-Imam At-Tirmidzi wa Ibnu Majah. Sebutkan dalam hadis, hadisnya panjang tapi intinya disebutkan dari Ibnu Abbas, "Lau anna Allah 'azzaba ahla samawatihi wa ahla ardihi la'azzabahum wa huwa ghairu zalimin lahum." Sekiranya Allah mengazab seluruh penghuni langit dan penghuni bumi, maka Allah mampu mengazab mereka, dan sekiranya pun Allah azab, Allah tidak menzalimi mereka. Walau rahimahum lakana rahmatuhu khairan lahum, dan sekiranya Allah merahmati mereka, tentu rahmat Allah lebih baik untuk mereka daripada amalan mereka. Walau kana laka mithla Uhudin dhahaba ila akhirih al-hadis. Di sini menunjukkan kata mereka, sekiranya Allah mengazab penghuni langit dan penghuni bumi, maka Allah akan azab, dan dalam keadaan itu Allah tidak menzalimi mereka. Ini kata mereka. Gimana kuat hadisnya untuk menetapkan mazhab mereka? Hah? Kata mereka, "Lau anna Allah 'azzaba ahla samawati wa ahla ardihi la'azzabahum wa huwa ghairu zalimin lahum. Walau rahimahum lakana rahmatuhu khairan lahum min a'malihim." Hadis ini sahih, akan tapi bukanlah maknanya demikian sebagaimana yang difahami orang-orang Asy'ariyah. Tapi maknanya lau anna Allah 'azzabahum, lau anna Allah 'azzaba ahla samai ila akhiri, lau anna Allah 'amala ahla samawati wal ardi 'adlihi laisa birahmatihi, sekiranya Allah memuamalahi kita dengan keadilannya, tentu seluruh manusia yang ada di muka bumi berhak mendapatkan azab karena kurangnya mereka dalam mengerjakan ibadah. Inilah makna yang benar. Kita ulangi. Sekiranya Allah mengazab seluruh penduduk langit dan bumi, kan kata mereka, berarti mengazab para anbiya, orang-orang saleh, kan itu kelazimannya. Tapi kita katakan sekiranya Allah memuamalahi seluruh hambanya dengan keadilannya, bukan karena rahmatnya, maka semua orang berhak mendapatkan azab karena kurangnya mereka dalam mengerjakan hak Allah. Inilah makna yang benar. Nah, wasil. Wal qadariyah aujabat alaihi subhanahu ri'ayatal masalih wa ja'alat dhalika kullahu bimahdil a'mali wa anna wusul thawabi ila al-'abdi biduni 'amalihi fihi tanghiz bihtimali minhu as-sadaqah Minnatus sadaqah. minhu Minnah pemberian, ata. minna sadaqah alaihi bila thaman faja'alu tafadduluhu subhanahu maf'ulan bih. فجعلوا تفضله سبحانه وتعالى على عبده بمنزلة صدقة العبد على العبد وأن إعطاءه ما يعطيه أجرة على عمله أحب إلى العبد من أن يعطيه فضلا منه بلا عمل ولم يجعل للأعمال تأثيرا في الجزاء البتة. نعم. Ada عندك سقط يعني فقابلتهم الجبرية أشد المقابلة ما في nggak ada di situ. طيب لعل تقديم وتأخير. طيب Al-Qadariyah, kata beliau, Al-Qadariyah Al-Mu'tazilah yang mengatakan bahwa apa? Bahwa manusia masuk ke dalam surga dengan membayar
Allah dengan amalan mereka, kan begitu kata mereka. Mereka mengatakan ri'ayatul masalih, yakni wajib bagi Allah melakukan sesuatu yang terbaik untuk hamba ini, kata mereka. Dan ahlu sunnah mengatakan tidak wajib bagi Allah, akan tapi Allah wajibkan bagi dirinya untuk berbuat adil karena rahmatnya, sebagaimana Allah sebutkan dalam hadis, kan gitu. Ini asal hadis fi arba'in inni haramtu ala nafsi zulman, inni haramtu ala nafsi zulman, kan gitu, fala tadzalamu, kama qala hadis al-qudsi al-ma'ruf. Kata Allah, sesungguhnya aku haramkan atas diriku kezaliman. Tuh. Karena ketika Allah mengharamkan pada dirinya kezaliman, maka wajib melakukan apa? Yang keadilan, kan gitu. Nah, akan tapi Allah wajibkan atas dirinya karena rahmatnya, bukan sebagaimana kata al-Qadariyah al-Mu'tazilah, manusia yang mewajibkan Allah. Kata mereka manusia yang mewajibkan Allah. Nah, karena usul ats-tsawab ila al-'abd, sampainya pahala balasan dari ibadah seorang hamba kepada hamba tersebut itu tanpa melakukan amalan, kata mereka fihi tanghis bi ihtimali minnati shadaqati alaihi bila thaman, seolah-olah kayak ngasih sedekah tanpa ada usaha gitu loh, kan gitu. Jadi sekiranya Allah membayar atau membalas manusia dengan rahmatnya, seolah-olah ini kayak sedekah, berarti nggak ada usaha hamba, kan gitu. Seolah-olah orang ngapain beramal sih. Dan mereka lupa, dan sebab apakah Allah memberikan rahmatnya begitu saja tanpa ada amal soleh bagi seorang hamba, kan nggak mungkin kan. Nah, ini mereka nggak sampai ke situ pemahaman mereka. Kita mengatakan na'am, itu pemberian seolah-olah sedekah, tapi ada sebabnya. Karena kalau nggak beramal seorang nggak akan masuk surga, nggak dikasih begitu cuma-cuma saja. Nah, kalau faja'alu tafaddulahu, dan mereka menjadikan kemurahan Allah kepada hambanya seolah-olah seorang hamba yang bersedekah kepada hamba yang lain gitu, kayak nggak ada usaha gitu. Jelas, seolah-olah mereka menafikan usaha seorang hamba, kan gitu. Kalau seorang hamba memberikan sedekah bagi orang lain, ya ngapain beramal gitu. Nah, dan mereka lupa akan tadi, kan gitu, bahwa walaupun seperti sedekah, pertama ini kiasun fasid, kan gitu, kiasun fasid. Dan Allah tidak memberikan cuma-cuma, Allah membalas lebih baik dari apa yang kita lakukan. Karena kalau kita nggak beramal, apa yang mau dibalas gitu? Apa yang mau dibalas? Berbeda dengan orang yang bersedekah dengan seorang hamba. Ini lebih tepat sebenarnya, lebih tepat dikiaskan antara muamalah Allah dengan muamalah hamba, itu lebih tepat dikiaskan dengan seorang yang bekerja. Misalnya Anda suruh Zaid bin Muhammad membuat rumah, kan gitu. Nah, ada 5 karyawan Ana, kemudian 3 orang ini Ana bantu dia, dan usaha yang dilakukannya itu yang seharusnya gajinya 1 juta, Ana kasih 10 juta. Nah, beginilah yang tepat, dan inilah bentuk tafaddul, kan begitu. Jadi kita beramal soleh, sekiranya Allah berbuat adil, maksudnya adil, yakni makanya nggak dilipat gandakan. Makanya kan semua amal itu dilipat gandakan. Ini bentuk rahmat Allah gitu. Maka nggak mampu kita membayar surga gitu. Sekiranya Allah berbuat adil dengan kita dalam tanda kutip, bukan karena rahmatnya, bukan karena kasih sayang, bukan karena dilipat gandakan, nggak mampu kita membayar nikmat Allah. Makanya disebutkan dalam hadis yang dhaif bahwa ada seorang hamba yang masuk ke dalam apa? Masuk ke dalam surga. Adkhil hadzal abd bi rahmati. Katanya la bi amali. Enggak, ya Allah, aku masukkan ke dalam surga bukan karena rahmatmu, akan tapi karena amalanku. Coba ditimbang, kemudian ditimbang amalannya ini untuk membayar nikmat mata yang Allah berikan, tidak mampu dia, maka masukkan dia ke dalam neraka. Jadi untuk membayar nikmat Allah saja kita tidak mampu, apalagi untuk masuk ke dalam surga, kan gitu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, karunia, kemurahannya, Allah lipat gandakan, dan Allah jadikan amal soleh sebagai sebab dilipat gandakan
sebuah pahala dan dimasukkan seorang hamba ke dalam surga. Nah, wasil. Karena mereka menjadikan amalan ini memberikan efek secara mutlak, gitu dia. Makanya kalau di sini apa? Walam yaj'alu li'amal ta'thiran fil jaza'il batta maf'ul mutlaq. Yani min bab at-taukid. Nah, berbeda dengan Jabariyah. Adapun Jabariyah tidak menjadikan amal itu ada efeknya. Tidak menjadikan amal soleh ada efeknya. Berarti seolah-olah seorang hamba masuk ke dalam surga bukan karena sebab amalnya. Begitu juga seorang hamba masuk ke dalam neraka bukan karena sebab dosanya. Nah, wasil. والطائفتان منحرفتان عن الصراط المستقيم وهو أن الأعمال أسباب موصلة إلى الثواب والأعمال الصالحات من توفيق الله وفضله وليست قدرا لجزائه وثوابه بل غايتها إذا وقعت على أكمل الوجوه أن تكون شكرا على أحد الأجزاء القليلة من نعمه سبحانه فلو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم. Ahsan. Dan dua kelompok tadi jelas penyimpangannya kan gitu. Satu menafikan hukum sebab akibat sampai mengatakan apa? Seorang hamba masuk ke dalam surga bukan karena sebab amalnya, begitu juga seorang hamba masuk ke dalam neraka bukan karena sebab dosanya. Nah, adapun Mu'tazilah kebalikannya. Mereka jadikan masuknya ke dalam surga murni karena sebab apa? Sebab amal solehnya kan gitu. Bukan karena rahmat Allah. Nah, bukan karena hidayah dan taufik karena Allah dan bukan karena dilipat gandakan ibadah atau pahala seorang hamba. Begitu juga orang yang masuk ke dalam neraka murni karena apa? Karena kesalahannya atau dosanya. Maka dua kelompok tadi dua-duanya menyimpang dari jalan yang lurus. Naam. Wa huwa anna al-a'mal asbabun musilatun ila thawab. Begitu juga bahwa amal soleh itu di antara taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada hambanya. Ini keyakinan Ahlus Sunnah. Kita bisa beramal karena hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, karena petunjuk, karena Allah tolong, karena Allah petikkan ke dalam hati kita keinginan untuk melakukan apa? Perbuatan, kan gitu. Allah petikkan keinginan untuk melakukan perbuatan amal soleh ke dalam hati kita sehingga kita mau berangkat ke masjid, mau mendatangi majelis ilmu, mau beramal soleh. Ini kan sesuatu yang Allah petikkan di dalam hati kita, makanya keinginan, dan Allah bantu kita. Dan Allah bantu kita bisa sampai ke amal soleh. Nah, طيب وليس قدرا لجزاء وثوابه بل غايتها إذا وقعت على أكمل الوجوه أن تكون شكرا. نعم. Dan ketika Allah membalas orang hamba, Allah lipat gandakan balasannya. Allah lipat gandakan balasannya sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis kan gitu, bahwa kebaikan dilipat gandakan apa? 10 kali. Hukum asalnya bahkan ada sebagian ibadah yang berlipat ganda tidak ada batasnya. Innama yuwaffas sabirin ajrahum bighairi hisab. Nah, ada pun dalil yang beliau sebutkan tadi, yang ana sebutkan, falau azaba ahla samawati wa ahla ardihi ila akhirih. Sekiranya Allah memuamalahi seorang hamba dengan keadilannya, maka dia berhak untuk mendapatkan azab karena tidak sempurnanya ia dalam mengerjakan ibadah. Nah, bukan artinya Allah boleh mengazab orang yang taat. Nggak mungkin kan gitu. Nah, وتأمل قول واصل وتأمل قوله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون مع قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله تجد الآية تدل على أن الجنان بالأعمال والحديث ينفي دخول الجنة بالأعمال ولا تنافي بينهما لأن توارد النفي والإثبات ليس على محل واحد فالمنفي باء الثمانية باء الثمانية واستحقاق الجنة بمجردة الأعمال ردا على القدرية المجوسية
التي زعمت أن التفضل بالثواب ابتداء متضمن لتقدير المنة. Al-maksud bitakdiril minnah yang tadi itu, kadar maksudnya mengurangi amalan, seolah-olah seorang hamba bersedekah dengan hamba yang lain, jadi nggak ada efek dari ibadah seorang hamba. Nah, wal ba al-muthbatah allati waradat fil Qur'ani hiya ba'us sababiyyah ats-tsamaniyah raddan 'alal qadariyah al-jabariyah alladziina yaqulun la irtibatu bainal a'mali wa jazaa'iha wala hiya asbabun laha wa innama ghayatuha an takuna amaratan. Baik. Kata beliau, perhatikan firman Allah atau ucapan Allah Subhanahu wa taala, dan itulah surga yang diwariskan kepada kalian, kan gitu, dengan sebab. Ahlus sunnah mengatakan ba di sini apa? Ba'us sababiyah, dengan sebab apa yang kalian lakukan ketika di dunia, ibadah. Begitu juga Nabi SAW menyebutkan dalam hadis, tidak ada yang masuk ke dalam surga di antara salah seorang di antara kalian dengan apa? Dengan ibadahnya, dengan amalnya, dengan ibadahnya. Kemudian para sahabat bertanya, walau anta ya Rasulullah? Na'am, walau ana. Begitu juga engkau ya Rasulullah masuk ke dalam surga bukan karena ibadahmu? Kata Nabi, na'am, bukan karena murni ibadahku. Nah, walakin Allah yataghammani bi rahmatih, akan tapi Allah meliputi rahmatnya untukku, kata Nabi SAW. Maka engkau dapatkan ayat di dalam ayat tadi, kan gitu, bahwa surga itu diraih dengan sebab melakukan amal soleh. Adapun hadis yang menafikan masuknya seseorang ke dalam surga dengan amalannya, maka enggak ada yang kontradiksi, kan itu, karena nafi wal itsbat laisa fi mahallin wahid. Nafi wal itsbat, menafikan dan menetapkan, bukan pada zat yang sama, akan tapi berbeda. Nah, qarafal manfi ba'us tsamaniyah, yang maksud di situ apa? Yang dinafikan artinya lan yadkhulu ahadun minkum jannah bi amalihi. Ba di sini apa dalam hadis? Ba'u as-samaniyah. Wadah? Wadah atau wadah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lan yadkhul ahadun minkumul jannata bi amalihi. Nah, kata Nabi bi amalihi, enggak ada yang masuk ke dalam surga di antara kalian dengan amalnya. Dengan ba di sini maknanya apa? Ba'u as-samaniyah, artinya bukan dengan membayar surga dengan amal kalian. Adapun di dalam ayat wa tilkal jannah allati uristumuha bima kuntum ta'malun, ba di sini dikatakan ba'u as-sababiyah. Ba di situ sebab, yang di dalam ayat, dalam hadis ba as-samaniyah, membayar. Gimana Kevin? Hah? Jelas? Baik. Jadi intinya seorang hamba masuk ke dalam surga bukan membayar surga dengan ibadahnya, kan gitu. Begitu juga ibadah yang ia lakukan bukan memiliki sebab mendatangkan rahmat Allah. Jadi orang masuk ke dalam surga bukan dengan apa? Membayar surga dengan amalannya, akan tetapi Allah lipat gandakan pahalanya dan amalannya sehingga dia berhak masuk ke dalam surga. Nah, jadi ini bantahan kepada Qadariyah, Mu'tazilah dan Jabariyah, Asy'ariyah. Nah, jadi ayat wa tilkal jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun di sini rad ala, bantahan kepada Asy'ariyah. Bantahan kepada Asy'ariyah. Di dalam hadis lan yadkhula ahadun minkumul jannah bi amalihi, ini bantahan kepada Mu'tazilah. Bantahan kepada Mu'tazilah. Jelas? Azan. Allah. Fasil. Wasunnatun nabawiyyah hiya anna umuma masyiatillahi wa qudratihi la tunafi rabtal asbabi bil musabbabat wartibatiha biha, wa kullu ta'ifatin min ahlil batil tarakat naw'an minal haqqi
فإنها ارتكبت لأجله نوعا من الباطل بل أنواعا فهدى الله أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. Ahsant. Kata beliau, begitu juga sebagaimana yang disebutkan dalam sunnah nabawiyah, dalam hadis dan keyakinan ahlu sunnah, kita mengatakan bahwa kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, keinginan Allah tidak bertolak belakang dengan keinginan seorang hamba ketika beramal, kan gitu, yang dimana amalannya tadi, ibadahnya tadi menjadi sebab dia masuk ke dalam surga. Nah, begitu juga seorang hamba yang melakukan kesyirikan, kekufuran, maksiat secara umum menjadi sebab masuknya dia ke dalam neraka. Nah, dan setiap kelompok dari ahlul bid'ah ini menyimpang dan meninggalkan kebenaran. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada ahlus sunnah dari apa yang manusia menjadi berselisih di situ. Naam, as-sinfu tsalits, wasil dikit lagi. الصنف الثالث الذين زعموا أن فائدة العبادة رياضة النفوس واستعدادها. ما إعراب رياضة؟ شيخ ما إعراب رياضة النفوس؟ قال زعموا أن فائدة العبادة رياضة النفوس. ما إعرابه أبو الدرداء؟ خبر إن في حال الرفع، صح ولا لا؟ نعم مرفوع kan gitu. Riyadhatun nufus, nah بالضم. الذين زعموا أن فائدة العبادة رياضة النفوس واستعدادها لفيض العلوم والمعارف عليها وخروج عفوا رياضة النفوس يصلح أيضا في محل مفعول به، لا بأس من مراجعة إعراب kan gitu، مفعول به، لأن زعم ينصب مفعولين، أي اعتقد bahwa mereka meyakini kan itu, za'ama yansib maf'ulain. Nah, bisa dua. Ahsan. Di situ ada harakatnya gitu? Enggak. Asal. wa khuruju quwaha. wa khuruju quwaha man qawan nafs min quwan nafsi as-sabi'ah wal bahimiyah. Falau utilatil ibadatu laltahaqat binufusis siba' wal bahaim fal ibadatu tukhrijuha ila musyabahatil uquli fatasiru qabilatan lintiqashi suwaril ma'arif fiha. Ahsan. Yang pertama kita sebutkan kemarin orang yang menyikapi ibadah kan gitu. Yang pertama golongan Asy'ariyah, Jabariyah, Asy'ariyah yang mengatakan enggak ada faedah dalam ibadah kan gitu. Dan faedah dan sebab tidak memiliki akibat. Nah, kemudian yang kedua siapa? Al-Mu'tazilah, Al-Qadariyah, Mu'tazilah yang mengatakan bahwa apa? Bahwa kita masuk ke dalam surga bukan karena sebab amalan kita kan, tapi karena kita membayar surga itu dengan ibadah kita. Nah, sekarang yang ketiga kata mereka, yang dimana mereka mengklaim, meyakini bahwa faidah dalam beribadah itu hanya melatih jiwa, riyadhatun nufus, melatih jiwa supaya bisa menerima karakter positif dari manusia. Yang dengan ibadah itulah kata mereka seseorang keluar dari tabiat buasnya hewan gitu, atau lunaknya bahima. Makanya as-sabu'iyah maksudnya apa? Supaya jangan buas manusia itu kan gitu. Makanya dia beribadah gitu. Tapi bukan dia cuma hanya sebatas itu tujuan utamanya. Makanya selain dari beribadah pun kalau tercapai tujuan dari itu makanya boleh kata mereka. Cuma hakikatnya ibadah itu apa? Hanya sebatas memperbaiki karakter manusia yang dimana itu bisa mengeluarkan karakter negatif dari seseorang kata mereka.
Makanya kata mereka falau uttilatil ibadah laltahaqat bi nufusis siba' wal bahaim. Karena kalau orang enggak beribadah, jiwanya itu akan condong kepada apa? Jiwa hewan buas dan binatang ternak gitu. Nah, ibadah inilah yang mengeluarkan mereka dari sifat tadi. Inilah orang-orang as-sufiyah, orang-orang sufi al-falsafah. Wa hadha yaquluhu ta'ifatan, dan ini ada dua kelompok. Sayati insyaallah karena tawil. Naam, fi soal. Yang pertama, orang-orang Asy'ariyah yang mengatakan enggak ada faedah dari ibadah, tidak ada hukum sebab akibat, orang masuk ke dalam surga bukan karena sebab ibadahnya. Yang kedua apa? Orang-orang Mu'tazilah al-Qadariyah yang mengatakan seorang hamba masuk ke dalam surga dengan membayar dengan amalannya gitu. Sementara yang ketiga ini mengatakan ibadah itu faedahnya cuma melatih jiwa supaya keluar dari sifat binatang. Inilah orang-orang sufiyah. Nah, wa haula taifatan kama sayati insyaallah. Mereka ada dua kelompok sebagaimana disebutkan muallif, dan beliau muallif ini mengambil kalam Ibnu Qayyim rahimahullah, kitab Madarijus Salikin. Nah, fi soal, fi iskal berkaitan dengan pembahasan. Dari kemarin juga kita bahas tentang masalah apa ibadah yang paling utama kan gitu. Afdhalul ibadat. Nah, apa ibadah yang paling utama? Tauhid. Hah? Mengharapkan ridha Allah yang tidak berkaitan dengan sebuah kegiatan tertentu kan gitu. Jadi apa saja yang menjadi ibadah. Nah, itu apabila kita lihat ditinjau dari seluruh aspek dari sebuah ibadah tersebut. Nah, menjadikan seluruh ibadah adalah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, akan tapi secara mutlak apabila tidak dilihat dari seluruh aspek, maka yang lebih utama adalah talabul ilm, menuntut ilmu. Nah, karena semua ibadah tadi membutuhkan apa? Membutuhkan ilmu. Karena menuntut ilmu ini secara teori sendiri itu sudah ibadah. Kata para ulama, secara teori sendiri sudah ibadah, berbeda dengan ilmu dunia. Ilmu dunia itu tidak menjadi ibadah secara zatnya, suka diniatkan dulu. Nah, begitu juga ilmu agama, tujuan utamanya walaupun tujuan utamanya adalah amal kan gitu. Akan tapi menuntutnya, duduknya seorang dalam majelis ilmi, apabila dia duduk di majelis ilmu itu udah ibadah, berbeda dengan ilmu dunia, ilmu kedokteran dan seterusnya. Sampai diniatkan dulu. Nah, fi soal. Khalas. Ilahun alhamdulillah.